Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul dapat dividen 18 kali setahun dari bulan Januari sampai Desember, hanya dengan modal 8 juta saja. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, ini merupakan cara pemilihan sahamnya. Yang pertama, kita akan membuat simulasi berdasarkan bulan cum date untuk pembagian dividen di tahun 2023. Yang kedua, saham yang kita ambil membagi dividen di bulan Januari sampai Desember. Yang ketiga, diharapkan di tahun 2024, saham-saham tersebut konsisten membagi dividen di bulan yang sama. Tapi hal ini tidak pasti. Yang keempat, dengan memperoleh dividen setiap bulan, total dividen yield bisa mencapai di atas 20% per tahun. Dan yang kelima, untuk memperoleh dividen setiap bulan, ternyata kamu hanya perlu uang sekitar 8 juta saja. Untuk jelasnya, simak pembahasan selanjutnya. Kita langsung masuk saja ke dalam nama sahamnya. Ini merupakan 10 saham yang akan kita perhitungkan. Yang pertama BBRI, yang kedua ADRO, yang ketiga Amor, yang keempat BBNI, yang kelima UNTR, yang keenam SMSM, yang ketujuh PTBA, yang kedelapan ICBP, yang ke-9 ITMG, dan yang ke-10 DMAS. Kita masuk untuk bulan Januari. Kita membeli saham BBRI dan ADRO dan memperoleh dividen di bulan Januari tahun 2023. Kemudian bulan Februari akan memperoleh dividen untuk saham Amor. Di bulan Maret, kita akan memperoleh dividen 2 kali, yaitu saham BBRI dan saham BBNI. Di bulan April, kita akan memperoleh dividen untuk saham UNTR dan saham ITMG. Bagaimana dengan bulan Mei? Bulan Mei kita akan memperoleh dividen untuk saham ADRO dan saham SMSM. Selanjutnya, di bulan Juni. Di bulan Juni kita akan memperoleh saham dividen dari PTBA dan DMAS. Di bulan Juli, kita akan memperoleh dividen dari saham ICBP. Nah, untuk bulan Agustus, kita akan memperoleh dividen dari saham SMSM. Sejauh ini, SMSM sudah membagi 2 kali dividen, yaitu bulan Mei dan bulan Agustus. Berikutnya, di bulan September, kita akan memperoleh dividen dari saham ITMG lagi. Untuk bulan Oktober, kita akan memperoleh saham dividen dari UNTR. Untuk bulan November, ada 2 saham yang membagi dividen, yaitu yang pertama, saham Amor, dan yang kedua adalah saham SMSM. Dan terakhir di bulan Desember, kita akan memperoleh dividen dari saham DMAS. Nah, ini merupakan rangkuman dari pembahasan kita sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini, bahwa BBRI membagi 2 kali dividen di tahun 2023. ADRO juga membagi 2 kali dividen. Amor membagi 2 kali dividen. BBNI hanya 1 kali, UNTR 2 kali, SMSM 3 kali, PTBA 1 kali, ICBP 1 kali, ITMG 2 kali, dan DMAS 2 kali. Jika teman-teman total, maka jumlah dividen yang teman-teman terima adalah 18 kali selama tahun 2023. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Dengan total dividen per share sekitar 18.389. Nah, bagaimana jika kita asumsikan kita membeli masing-masing 1 lembar saham yang kita bahas tadi? Tentu saja minimal pembelian saham adalah sekitar 100 lembar saham dan tidak bisa hanya 1 lembar saja. Itu artinya kita perlu mengkalikan 100 untuk harga yang tercantum di sini. Itu berarti teman-teman bisa lihat dengan total harga sekitar 80.491, apabila kita kalikan 100, maka akan diperoleh nominal sekitar 8 jutaan. Yang lebih menarik lagi, dengan nominal harga 80.491, kamu memperoleh dividen per share sekitar 18.389. Dengan kata lain sekitar 22,8%. Itu artinya apabila teman-teman hanya membeli masing-masing 1 lot saja dari 10 saham ini, uang yang dikeluarkan hanya sekitar 8 jutaan rupiah saja, tapi dividen yieldnya 22,8%. Tapi harus diingat bahwa total dividen per share yang ditampilkan ini merupakan dividen yang dibagi di tahun 2023, dan harga yang ditampilkan merupakan harga saat video ini dibuat, bukan harga pada saat cum date.
Itu artinya biasanya saham-saham yang membagi dividen dengan yield yang besar seperti PTBA, UNTR, ADRO, dan lain sebagainya, harganya sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan dari saat cum date dan harga pada saat video ini dibuat. Sehingga teman-teman harus menyesuaikan lagi apabila tertarik melakukan pembelian. Apalagi saham-saham yang di bidang pertambangan labanya mengalami penurunan di tahun 2023. Sehingga hal itu teman-teman harus pertimbangkan juga. Apabila labanya turun, otomatis proyeksi dividennya juga kemungkinan besar akan mengalami penurunan. Karena ingat, dividen itu dibagikan berdasarkan laba yang perusahaan itu capai. Jika labanya bertambah, secara tidak langsung bisa diharapkan dividennya bertambah. Tapi jika labanya berkurang, sulit rasanya mengharapkan dividennya tetap atau malah bertambah. Nah, dari 10 saham yang kita bahas ini, teman-teman bisa lihat di sini. Yield terkecil ada di saham ICBP dengan angka 1,6%. Dan yield terbesar ada di saham-saham pertambangan, seperti ADRO 20%, UNTR 30%, PTBA 43%, dan ITMG 34%. Tapi seperti yang saya sudah bahas tadi, ini merupakan angka yield saat harga video ini dibuat. Dan itu tidak sama dengan harga pada saat cum date. Secara umum, teman-teman bisa lihat bahwa saham-saham pertambangan, harga sahamnya mengalami penurunan sehingga harus disesuaikan lagi apabila teman-teman tertarik melakukan skema seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah di tahun 2024 akan terjadi hal yang sama soal pembagian dividen, baik itu bulan pembagiannya, dividen per share, atau lain-lain? Tidak ada yang tahu, bisa saja iya, bisa saja tidak. Kita harus menunggu keputusan dari rapat umum pemegang saham yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Kita nantikan saja seperti apa hasilnya. Tentu saja ini merupakan suatu hal yang ditunggu-tunggu. Mengingat kita butuh memperoleh informasi berapa dividen per share yang akan mereka bagikan, berapa dividen payout rasionya, dan setiap pemegang saham akan memperoleh dividen yield sekitaran berapa. Tapi ingat, dengan video ini setidaknya kamu mempunyai referensi tentang saham-saham yang rutin membagi dividen dan biasanya mereka bagi dividen di bulan apa. Mungkin tidak ada yang pasti bahwa meskipun misalkan BBRI biasanya membagi di bulan April, apakah di tahun 2024 akan terjadi seperti itu lagi? Tidak ada yang tahu, itu tergantung keputusan saat rapat umum pemegang saham. Tapi setidaknya dengan video ini teman-teman bisa memperoleh gambaran. Biasanya saham ini membagi berapa kali dividen dan biasanya dibagikan di bulan apa dengan yield seputaran angka berapa persen. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli saham-saham dengan dividen yield yang cukup tinggi, saya mau kasih satu saran di mana jangan membeli saat ada RUPS, tapi biasakan untuk membeli sebelum RUPS. Karena apabila hasil RUPS itu menggiurkan dengan dividen yield yang tinggi, biasanya harga saham akan naik sangat signifikan sehingga tidak menjadi menarik lagi. Tapi apabila teman-teman membeli sebelum dilakukannya RUPS, akan memperoleh dividen yang biasanya lebih tinggi dibandingkan mereka yang baru membeli saat hasil RUPS itu diumumkan. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar cara memanfaatkan dividen di masa depan supaya maksimal, bagaimana cara proyeksi, dan saham dividen seperti apa yang sebaiknya dibeli, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa jadi referensi. Untuk pembahasannya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini, seperti teknik analisa, kriteria jumlah saham yang ditabung, jumlah saham seperti apa yang harus ditabung, money manajemennya bagaimana, dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.